Hai semua, kembali lagi dengan kami kelompok 6. Kali ini kami akan melakukan presentasi mengenai hasil diskusi kami tentang unsur periode ketiga. Bersama dengan kami, unsur-unsur periode ketiga. Unsur-unsur periode ketiga adalah unsur-unsur yang memiliki 3 kulit. Unsur-unsur ini memiliki 8 bagian berurut dari sisi kiri ke kanan, yaitu natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, belerang, klorin, dan argon. Unsur-unsur periode ketiga memiliki 2 sifat, yaitu sifat kimia dan sifat fisika. 1. Sifat kimia adalah sifat yang berkaitan dengan kemampuan suatu zat untuk bereaksi atau mengalami perubahan tertentu. Sifat ini tidak mudah untuk diamati dan berhubungan dengan pembentukan zat baru. 2. Sifat fisika. Sifat fisika adalah sifat yang berhubungan dengan perubahan fisika zat. Sifat ini dapat digunakan untuk menerangkan penampilan suatu zat. Sifat kimia unsur periode ketiga dapat dilihat pada video berikut ini. Sifat fisika unsur periode ketiga dapat dilihat pada video berikut ini. Unsur periode ketiga pertama yaitu natrium. Natrium atau sodium adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang mempunyai simbol Na dan nomor atom 11. Natrium adalah logam reaktif yang lunak, keperakan, dan seperti lilin, yang termasuk ke logam alkali yang banyak terdapat dalam senyawa alam, terutama halite. Ia sangat reaktif, apinya berwarna kuning, beroksidasi dalam udara, dan bereaksi kuat dengan cairan, sehingga wajib disimpan dalam minyak. Sebab sangat reaktif, natrium hampir tidak pernah ditemukan dalam bentuk unsur murni. Sifat unsur periode ketiganya yaitu, seperti logam alkali lainnya, natrium adalah unsur reaktif yang lunak, ringan, dan putih keperakan yang tak pernah bermodel sebagai unsur murni di alam. Natrium mengapung di cairan, menguraikannya menjadi gas hidrogen dan ion hidroksida. Adapun jenis-jenis natrium, yang pertama, natrium klorida. Natrium klorida seringkali dilambangkan dengan NaCl dan menjadi salah satu senyawa natrium yang paling banyak diproduksi di Indonesia. Yang kedua, natrium hidrosida. Natrium jenis ini sering digunakan untuk industri sabun, pemurnian minyak bumi, industri tekstil, industri plastik, industri deterjen, dan industri besar lainnya. Yang ketiga yaitu natrium karbonat. Natrium jenis ini sering digunakan untuk pembuatan kaca, pembuatan kertas, pembuatan pulpen, dan natrium ini dihasilkan dari sumber yang berasal dari alam yaitu trona. Yang keempat yaitu natrium bikarbonat. Natrium bikarbonat digunakan untuk soda kue dan natrium ini dihasilkan dari proses solvay. Yang kelima yaitu natrium sulfat. Natrium sulfat adalah sebuah natrium yang dihasilkan dari campuran natrium klorida dengan asam sulfat yang sangat pekat, dan natrium ini sering digunakan untuk membuat kertas. Adapun manfaat natrium yaitu untuk membantu fungsi otot dan saraf. Sel saraf memerlukan sinyal listrik yang disebut impuls saraf agar bisa berkomunikasi dengan sel. Senyawa natrium yang paling penting adalah yang pertama garam dapur atau NaCl, yang kedua soda abu atau Na2CO3, yang ketiga yaitu baking soda atau NaCO3, yang keempat soda api atau NaOH, yang kelima yaitu natrium nitrat atau NaNO3, yang keenam yaitu di dan trinatrium fosfate, yang ketujuh natrium tiosulfat atau Na2S2O3 5H2O. Dan yang ketujuh yaitu boraks atau Na2B4O710OH2O. Unsur yang kedua yaitu magnesium. Magnesium merupakan unsur kimia yang memiliki simbol Mg, nomor atom 12, massa atom 2331. Pada tabel periodik, magnesium termaksud golongan alkali tanah. Magnesium murni mempunyai ciri fisik berwarna putih keperakan, termaksud logam dengan berat ringan.
yang hanya memiliki 2/3 dari berat logam aluminium. Selanjutnya yaitu sifat unsur magnesium. Yang pertama ada sifat fisik. Magnesium adalah unsur yang cukup keras yang berwarna putih keperakan. Logam ini adalah yang paling ringan dari semua logam struktural. Logam ini cukup kuat untuk digunakan untuk membangun gedung-gedung, jembatan, mobil, dan pesawat terbang. Magnesium mudah untuk dibentuk. Logam magnesium bisa dibentuk dengan ditempa, dibengkokkan, dipotong, disambung, dan dipadukan dengan logam lainnya. Kedua, yaitu sifat kimia. Magnesium adalah logam yang cukup aktif, bereaksi dengan air dingin, dan lebih cepat dengan air panas. Logam ini tergabung dengan oksigen pada suhu kamar untuk membentuk lapisan tipis magnesium oksida. Pembakaran logam ini akan menghasilkan cahaya putih mengkilau pada suhu yang lebih tinggi. Selanjutnya ada manfaat magnesium. Manfaat magnesium bagi tubuh manusia adalah yang pertama, menjaga metabolisme tubuh. Yang kedua, menjaga kesehatan tulang karena dapat membantu menyerap kalsium serta vitamin D di dalam tubuh. Yang ketiga, yaitu mencegah berbagai gangguan fungsi jantung karena dapat mencegah penyumbatan pembuluhan darah dan darah tinggi. Selanjutnya yaitu sumber makanan yang mengandung magnesium. Yang pertama ada coklat, kedua ada pisang, 3 tahu dan tempe, 4 kacang-kacangan, 5 gandum. Senyawa-senyawa magnesium. Yang pertama ada magnesium karbon, MgCO3. Terjadi di dalam berbagai mineral magnesit dan merupakan sumber penting unsur magnesium. Ini dapat diproduksi secara artifisial oleh aksi karbon pada berbagai senyawa magnesium. Yang kedua yaitu ada magnesium hidroksida atau MgOH2, adalah bubuk putih yang diproduksi dalam jumlah besar dari air laut dengan menambahkan susu kapur atau kalsium hidroksida. Yang ketiga ada magnesium sulfat atau MgSO4, adalah zat kristal tidak berwarna yang dibentuk oleh reaksi magnesium hidroksida dengan sulfur dioksida dan udara. Yang ketiga adalah aluminium. Aluminium ialah unsur kimia. Lambang aluminium ialah Al yang memiliki nomor atom 13. Sifat-sifat aluminium. 1. Kekuatan aluminium. Secara umum, berbagai paduan logam mempunyai suatu kekuatan pada tarikan antara 70 MPa bahkan sampai 700 MPa. Tenaga kekuatan yang ada sangatlah besar. Selain itu, aluminium memiliki sifat yang sedikit unik dan berbeda dari unsur lainnya. Ketika berada pada suhu rendah, aluminium cenderung menjadi lebih kuat. 2. Elastis dan ringan. Tentunya sudah sangat sering Anda menemukan berbagai bahan atau produk yang terbuat dari aluminium. Hal tersebut dikarenakan sifat yang mudah untuk dibentuk ketika ditarik-tarik. Selain itu, material ini memiliki berat yang jauh lebih ringan dibandingkan dengan baja. Umumnya hanya sepertiga dari berat jenis pada baja. Dan sebab itu, aluminium mampu mengurangi konsumsi bahan bakar. 3. Dapat didaur ulang. Bila Anda memiliki benda atau barang terbuat dari aluminium, umumnya dapat didaur ulang dengan mudah. Aluminium ini merupakan benda yang 100% sangat mudah untuk didaur ulang, bahkan ketika sudah didaur ulang tidak akan mengurangi kualitasnya. Dengan begitu, aluminium masih dapat digunakan dengan baik meskipun telah melalui berbagai proses pengolahan ulang. 4. Tidak berbau dan kedap. Umumnya, bahan aluminium sangatlah cocok digunakan pada berbagai industri, bahkan untuk pembungkus makanan sekalipun. Mampu melepaskan sebuah racun atau rasa, unsur ini sangat ideal dan pas untuk dipakai pada makanan atau formasi. Dapat dijadikan sebagai penghalang seperti cahaya, oksigen, bakteri, dan kelembaban. 5. Tahan korosi dan percikan. Secara alami, sebuah aluminium telah mampu menghasilkan lapisan oksida sendiri, yang mana berguna untuk pelindungnya. Dengan begitu, mampu membuatnya melindungi dan konservasi materialnya sendiri. Oleh sebab itu, adanya suatu lapisan oksida sesuai dengan sifat aluminium yang tahan terhadap korosi. 6. Konduktif dan reflektif. Berdasarkan dengan sifat aluminium konduktif, hal ini disebabkan oleh unsur yang ada di dalamnya mampu menjadikan sebuah aluminium menjadi penghantar yang baik. Terkenal 2 kali lebih baik sebagai konduktor panas dan listrik. Selain itu, cocok juga untuk dijadikan sebagai saluran transmisi listrik.
Jenis-jenis aluminium. 1. 6061 aluminium alloy. 2. Paduan aluminium tempa. 3. 202 aluminium. 4. 3003 aluminium. 5. 6061 aluminium. Contoh-contoh aluminium. 1. Valve, 2 teralis, 3 bendantik, 4 piston, 5 furnitur, 6 hiasan, 7 silinder head, 8 asbak, 9 ornamen pagar, 10 wadah buah. Manfaat aluminium. 1. Sebagai produk konstruksi. 2. Sebagai produk kemasan. 3. Sebagai komponen otomotif. 4. Sebagai peralatan masak. 5. Sebagai produk listrik. Senyawa-senyawa aluminium. 1. Sulfat. 2. Malida. 3. Oksida. Yang keempat yaitu silikon. Silikon merupakan suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Si dan nomor atom 14. Silikon merupakan elemen terbanyak ke-8 di alam semesta dari segi masanya, tetapi sangat jarang ditemukan dalam bentuk murni di alam. Silikon paling banyak terdistribusi pada debu, pasir, planetoid, dan planet dalam berbagai bentuk seperti silikon dioksida atau silikat. Lebih dari 90% kerak bumi terdiri dari mineral silikat, menjadikan silikon sebagai unsur kedua paling melimpah di kerak bumi, sekitar 28% massa setelah oksigen. Berikut ini merupakan sifat-sifat dari unsur silikon. Yang pertama, silikon merupakan semikonduktor intrinsik dalam bentuknya yang paling murni, meskipun intensitas semikonduktor bisa ditingkatkan dengan sejumlah kecil pengotor. Yang kedua, silikon mirip dengan logam dengan perilaku kimianya. Yang ketiga, silikon membentuk berbagai hidrida, berbagai halida, dan banyak semi senyawa yang mengandung oksigen, yang dapat memiliki sifat ionik atau kovalen. Dan yang terakhir adalah, unsur ini memiliki kelimpahan jauh lebih banyak daripada unsur lainnya selain dari oksigen. Berikut ini merupakan jenis-jenis dari silikon. Yang pertama, yaitu silikon padat. Silikon jenis padat sering digunakan untuk kecantikan, seperti memancungkan hidung dan memperbaiki bentuk dagu. Silikon jenis ini memiliki tingkat kepadatan seperti penghapus, yang memiliki agak kenyal. Yang kedua yaitu silikon cair dan silikon gel. Silikon ini sering disimpan di dalam kantong yang berbentuk mirip silikon padat. Kedua jenis ini dapat digunakan untuk mempercantik bokong, payudara, dan testis lewat cara operasi. Manfaat dari silikon itu sendiri tidak hanya membantu memperkuat jaringan ikat dan tulang, tetapi juga berguna dalam perawatan kulit, kuku, dan rambut. Elemen ini juga memainkan peran penting dalam pencegahan osteoporosis, insomnia, tuberkulosis, dan toksitas aluminium. Berikut ini merupakan senyawa-senyawa silikon, yaitu kuarsa, litium bisamida, natrium bisamida, reagen TASF, silikon karbina, silikat, silikon dioksida, silikon nitrida, silikon tetrafluorida, silikon tetraklorida, dan tembaga silsida. 5. Fosfor. Fosforus adalah unsur kimia dengan lambang P dan nomor atom 15. Fosforus unsur ada dalam dua bentuk utama, fosforus putih dan fosforus merah. Tetapi karena sangat reaktif, fosforus tidak pernah ditemukan sebagai unsur bebas di bumi. Ia memiliki konsentrasi di kerak bumi sekitar 1 gram per kilogram. Fosfor adalah zat yang menunjukkan fenomena luminesensi. Ia memancarkan cahaya ketika terkena beberapa jenis energi radiasi. Istilah ini digunakan baik untuk zat fluoresen ataupun fosforesen yang bersifat pada paparan sinar ultraviolet atau cahaya tampak, dan zat katodoluminen yang bersifat ketika dihantam oleh berkas elektron atau sinar katode dalam tabung sinar katode. Fungsi fosfor. Fosfor adalah mineral penting yang ditemukan di setiap sel tubuh manusia. Zat ini masuk dalam kategori makromineral, sama seperti kalsium, natrium, magnesium, kalium, klorida, dan belerang. Artinya, tubuh membutuhkan mineral ini dalam jumlah yang cukup besar. Pasalnya, makromineral yang satu ini punya andil yang cukup banyak untuk tubuh. Pekerjaan utamanya adalah membangun dan memelihara tulang dan gigi. Makanan yang mengandung fosfor. 1. Daging ayam. 2. Jeroan. 3. Makanan laut. 4. Susu maupun susu produk. 5. Biji bunga matahari. Yang keenam yaitu belerang.
Belerang atau sulfur adalah unsur non-logam yang memiliki 16 elektron dan 16 proton dengan 6 elektron valensi luar. Secara alami, belerang dapat ditemukan sebagai unsur murni atau mineral pada gunung berapi. Belerang merupakan sumber daya yang banyak dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan baku asam sulfat. Berikut ciri belerang. Yang pertama, kondisi standar belerang berwarna kuning pucat yang solid. Yang kedua, belerang ini lembut dan memiliki bau yang menyengat. Yang ketiga, alotrop paling umum dari belerang ini disebut oktasulfur. Yang keempat, belerang tidak larut dalam air. Yang kelima, ia juga bekerja sebagai insulator listrik yang baik. Yang keenam, ketika dibakar, belerang memancarkan api berwarna biru dan meleleh ke dalam cairan berwarna merah cair yang disebut lava. Yang ketujuh, belerang juga bergabung dengan oksigen untuk membentuk gas beracun yang disebut sulfur dioksida atau SO2. Yang kedelapan, hidrogen sulfida berbahaya karena mudah terbakar, meledak, dan sangat beracun. Berikutnya, yaitu manfaat belerang. Yang pertama, mengatasi masalah kulit. Yang kedua, mengobati nyeri radang sendi. Yang ketiga, mengatasi radang kandung kemih. Yang keempat, mencegah penuaan kulit. Kelima, mengatasi rosacea. Yang keenam, mengatasi eksim. Yang ketujuh, mengatasi sirkulasi darah. Dan yang kedelapan, meredakan kelelahan. Selanjutnya, yaitu senyawa belerang. Terdiri atas dua bagian, yaitu yang pertama, mineral sulfida. Yang kedua, yakni sulfat. Untuk setiap bagiannya, dapat kita lihat pada video berikut ini. Berikut akan dijelaskan mengenai jenis belerang. Jenis belerang ada tiga, yaitu yang pertama belerang dioksida atau SO2. Belerang dioksida adalah senyawa kimia dengan rumus SO2. Senyawa ini merupakan gas beracun dengan bau menyengat yang dilepaskan oleh gunung berapi dan beberapa pemrosesan industri. Belerang dioksida adalah salah satu spesies dari gas-gas oksida sulfur. Yang kedua adalah belerang trioksida atau SO3. Belerang trioksida adalah senyawa kimia dengan rumus SO3. Dalam bentuk gas, spesies ini merupakan polutan yang signifikan, menjadi agen utama dalam hujan asam. Senyawa ini disiapkan pada skala industri sebagai prekursor bagi asam sulfat. Ketiga, asam sulfit H2SO3 dan asam sulfat H2SO4. Asam sulfit adalah asam lemah. Senyawa ini memiliki rumus kimia H2SO3. Konjugat basa dari asam ini adalah bisulfit dan sulfit. Unsur yang ketujuh yaitu klorin. Klorin merupakan unsur kimia dengan simbol Cl dan nomor atom 17 pada tabel periodik. Unsur yang memiliki pH rendah sehingga bersifat asam. Gas klorin memiliki warna kuning kehijauan dengan bau menyengat yang sangat tidak enak sangat terhirup. Klorin tidak hanya ditemukan dalam bentuk gas, namun juga cair dan padat karena dapat bereaksi dengan unsur lain. Manfaat klorin. Klorin memiliki berbagai macam fungsi, misalnya disinfektan air tanah, disinfektan kolam renang, pestisida, pemutih, pembuatan lensa kontak, pembuatan inhaler, campuran obat-obatan, pembuatan turbin pembangkit listrik, AC, supermagnet, insulasi rumah, parasut, panel surya, kanopi kokpit pesawat, tangki rudal, dan kacamata penglihatan malam. Bahaya klorin. Walaupun banyak digunakan dalam industri, klorin merupakan gas yang berbahaya. Dilansir dari Canadian Center of Occupational Health and Safety, klorin dapat meledak jika dipanaskan, dapat menyebabkan kebakaran, dan sangat reaktif. Unsur terakhir yaitu argon. Argon adalah unsur kimia dengan simbol Ar dan nomor atom 18. Ia berada pada golongan 18, tabel periodik dan merupakan gas mulia. Argon adalah gas ketiga yang paling umum di atmosfer bumi. Selanjutnya yaitu sifat argon. Argon memiliki kelarutan mirip dengan oksigen dan sekitar 2,5 kali lebih mudah larut dalam air dan nitrogen. Yang kedua, unsur kimia intrat ini tidak berwarna dan tidak berbau, baik untuk bentuk cair dan gas. Argon diisolasi dari udara dengan fraksinasi, paling sering dengan distilasi fraksional kriogenik. Untuk sifat lainnya, dapat dilihat pada video berikut ini. Manfaat dari argon itu sendiri adalah yang pertama, untuk bola lampu. Yang kedua, untuk pelindung pada pengelasan. Yang ketiga, untuk pembuatan titanium. Yang keempat, untuk dunia kedokteran.